Sahabat Auto Klinik, di video sebelumnya tentang Honda Jazz atau Honda City seperti ini, kami mendapatkan banyak pertanyaan di kolom komentar dan juga beberapa masuk ke jalur WhatsApp. Jadi beberapa pertanyaan diantaranya tentang Honda Jazz atau Honda City yang seperti ini. Itu pertanyaannya kurang lebih seperti ini, sahabat Auto Klinik, kenapa sih waktu saya ke bengkel teman saya disarankan untuk mengganti busi 8 buah sekaligus, sedangkan yang saya tahu mobil Jazz hanya memiliki 4 busi. Nah, di video ini adalah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kami baca dan kami tampung sambil menunggu beberapa unit mobil yang masuk seperti ini. Jadi sahabat Auto Klinik, penjelasan seperti ini. Honda Jazz itu terdiri dari dua ya. Jadi mesinnya tipe mesinnya sama, yaitu L15A. Kemudian dari keluaran pertama Honda Jazz atau Honda City seperti ini, dia masih menggunakan 8 coil dan 8 busi dengan 4 piston 4 silinder. Jadi hanya ada 4 silinder. Tetapi untuk keluaran pertama Honda Jazz itu dia menggunakan model mesin IDSI. Jadi dengan 8 coil dan 8 busi. Jadi benar apabila sahabat Auto Klinik yang memiliki mobil dengan seri di belakang, bagian belakang itu ada huruf IDSI, itu tentunya masih menggunakan 8 coil dan juga 8 busi. Nah, berbeda dengan mobil Jazz yang sudah menggunakan VTEC, dia cukup hanya menggunakan 4 busi dan 4 coil. Jadi dalam perkembangannya Honda terus berinovasi dan memberikan produk-produk terbaik mereka dengan tentunya dengan inovasi dan kemajuan-kemajuan teknologi mesin yang semakin dikembangkan setiap tahun. Nah, jadi apabila sahabat pemilik Honda Jazz atau Honda City, betul bahwasanya Honda yang keluaran lama itu masih menggunakan mesin IDSI dengan 8 coil dan 8 busi. Tetapi yang tipe ini sudah menggunakan 4 coil dan 4 busi. Bedanya di IDSI dengan di VTEC. Nah, video ini mudah-mudahan memberikan penjelasan tentang bagaimana perbedaan antara Honda Jazz IDSI dengan VTEC. Oke, selamat menyaksikan, semoga memberikan wawasan dan ilmu bermanfaat, dan terima kasih tetap menjadi bagian dari channel Sahabat Auto Klinik. Cinta dari kami untuk semua. Nah, kemudian yang ini adalah bentuk dari mesin L15-nya Honda Jazz atau City, tapi yang sudah mengadopsi yang VTEC. Jadi VTEC seperti ini VTEC. Nah, perbedaannya di sini terlihat mencolok banget ya, sahabat. Jadi di sini tuh nggak ada coil. Kalau yang IDSI di antara selah rongga intake manifold ini ada coil. Nah, tapi untuk yang iVTEC itu coil hanya ada di bagian belakang. Ada 4 saja dan tidak 8. Nah, ini perbedaannya hanya di sini saja sih. Kalau untuk yang IDSI dengan yang VTEC, secara visual kasat mata wujudnya sama, nggak ada perbedaan ya. Filter udara juga bisa saling menggunakan, saling pinjam. Kemudian coil juga sebenarnya bisa, yang bagian belakang bisa saling pinjam, hanya merubah sedikit bagian asnya saja. Bagian selongsongnya dipindah sesuai dengan kebutuhan yang panjang atau yang pendek. Nah, ini juga sudah menggunakan EGR, jadi seberapa bagian yang VTEC belum menggunakan EGR kalau yang model lama ya. Ini yang tahun 2008. Nah, sekarang kita akan angkat tutup busi atau coilnya satu demi satu. Ini udah trouble banget ya. Jadi mobil ini keluhannya tuh pincang. Jadi khusus untuk mobil yang VTEC, jadi kalau keluhannya itu pincang, berbet, nggak mau lari ya, tenaganya berkurang, bisa dicek di bagian coil dan juga busi. Nah, nih kalau untuk coil VTEC dia ini longsongnya lebih pendek. Kalau yang IDSI longsongnya lebih panjang. Tapi ininya kepala coilnya bisa digunakan di IDSI maupun VTEC, hanya tinggal melepas bagian atasnya saja, bagian ujung sini tangkainya, kemudian dipasang yang lama.
Jadi bisa saling sepinjaman kalau untuk kuil kepalanya saja, tapi kalau tangkainya nggak bisa. Ini kita cek kuilnya sudah disambung-sambung. Ini juga sudah banyak kebocoran. Nah, ini salah satu penyebab mobil ini jadi berebet dan tenaganya hilang. Jadi digas tuh nggak spontan, tapi harus menjeda dulu, berebet. Kondisi busi juga ini sudah tipis sekali ya, sudah miris banget. Jadi mobil ini minim perawatan sih kayaknya. Males ke bengkel. Jadi dia kalau ke bengkel hanya ganti oli, bersihin filter udara, udah. Nah, sekarang giliran dia masuk bengkel, kaget biayanya terlalu besar karena harus mengganti 4 kuil sekaligus. Ini kuilnya nggak berfungsi dengan maksimal. Jadi apinya kurang besar untuk proses pembakaran. Filter udara Jazz VTEC dengan IDSI sama, bisa saling pinjam, seukuran ya. Begitu juga dengan kanvas rem bagian depan dan juga belakang, yang sana tuh sama, bisa saling tukar, bisa saling pinjam. Dan setelah VTEC kita sekarang lanjut ke mobil Jazz atau Honda City New City yang masih mengadopsi mesin L15, tapi dia menggunakan 8 coil dan 8 busi. Jadi seperti ini, dia 2 baris coilnya, ada di depan 4, kemudian ada di belakang juga 4, tapi tetap menggunakan 4 silinder. Dan inilah salah satu yang menjadi pembeda paling mencolok antara VTEC-nya Jazz dengan dengan IDSI-nya Jazz. Jadi dia perbedaan yang mencolok itu ada di coil dan juga busi. Kalau VTEC seperti yang kita katakan tadi, dia menggunakan 4 coil dan 4 busi dengan 4 silinder. Tetapi dengan IDSI dia menggunakan 8 coil dan 8 busi dengan tipe mesin yang sama. Tentunya ada tujuan tersendiri ya dari pabrikan Honda. Jadi proses pengecekannya tadi sudah selesai, teman. Kita nggak rekam ya, nggak kita ambil gambarnya. Jadi kita ngambil poinnya aja, karena video ini kita hanya membahas tentang perbedaan penting atau perbedaan yang paling mencolok antara Jazz VTEC dengan Jazz IDSI. Jadi ini hanya beberapa bagian saja tadi yang sempat kita rekam, karena kita juga nggak bisa mengambil gambar dengan sempurna karena setiap kita punya tugas masing-masing ya. Jadi karena ini berhubung tukang rekamnya juga lagi ngadat nih, hari ini nggak masuk, kemudian kita ada job, tapi kita tetap harus berbagi ke sahabat-sahabat semua pemilik Honda Jazz. Nah, selanjutnya untuk busi, di sini kita menggunakan tipe yang sama, baik VTEC atau IDSI, kita menggunakan NGK ya, BKR 6E11. Jadi ini rekomendasi banget untuk digunakan di 2 jenis mobil ini. Ini tadi sebenarnya ada 2 jenis mobil yang berbeda ya, Honda Jazz dan Honda City. Jadi VTEC dengan IDSI dengan keluhan yang berbeda. Untuk yang IDSI ini terjadi banyak kebocoran karena itu masalah penyakit umum di IDSI ya. Terjadi kebocoran di perpak headnya, perpak decklamp-nya. Jadi paling sering terjadi kebocoran tuh di jenis IDSI karena dia seal businya jadi satu. Sama dengan Honda Jazz lama. Beberapa tipe sudah menggunakan sistem EGR. Jadi EGR-nya di sini. Ini intake manifold, kemudian throttle bodinya di sana. Nah, yang istimewa dari jenis mobil IDSI ini, dia memiliki 8 coil dan juga 8 busi dengan 4 silinder. Keren kan? Jadi bahan bakar yang terbuang bisa diolah lagi sama dia. Oke, kita lanjut saja ke proses pembukaan. Simak sampai selesai dengan detail ya. Apabila ada pertanyaan, langsung saja japri ke nomor WhatsApp kita. Dan di sini juga kita melakukan proses penggantian sensor oksigen karena indikasi check engine-nya itu nyala seperti yang sudah kita upload di video sebelumnya ya. Setelah di-scan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa sensor oksigen itu bank 1 dan 2-nya itu tidak berfungsi. Nah, ini kan kita ganti dengan yang baru. Dan untuk harga beda sih, beda-beda tempat, beda wilayah, beda harga. Jadi nanti kalau mau info lanjut langsung saja ya, konsultasi atau tanya-tanya ke jalur WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Dan ini kita akan lanjut ke proses pemasangan sensor oksigen. Oke, selanjutnya selamat menyaksikan dan semoga video ini memberikan tambahan wawasan, ilmu yang bermanfaat.
Terima kasih telah menjadi bagian dari channel Sahabat Oto Klinik. Sampai jumpa di video selanjutnya.